selalu bikin kita tertarik dalam suatu project. Sebagian besar memang project kita bergerak di bidang private residential. Nah, kenapa kita baik bergerak di sana? Karena setiap rumah itu unik. Yang membuat unik itu adalah penggunanya. Nah, karena manusia satu dengan yang lainnya tuh nggak pernah exactly the same. Nah, itu yang selalu buat kita tertarik karena kita selalu punya kesempatan untuk ambil bagian dalam sejarah hidup mereka, cara mereka hidup, membentuk habitus mereka. Di sana peran seorang arsitek membentuk ruang bagi mereka, dan di situ yang menjadi poin utama di mana kita selalu merasa tertantang untuk menciptakan ruang yang khusus, very personal buat mereka. Approach desain kita untuk setiap project itu sebenarnya cukup personal dengan si pemilik, karena kebetulan juga project yang kita handle kebanyakan rumah tinggal. Mungkin bisa saya bilang bertahap dalam arti kita membangun relasi dulu dengan si pemberi tugas, karena lewat relasi itu kita bisa lebih banyak tahu hal-hal yang nggak bisa kita tahu kalau hanya pendekatannya secara formal. Kami DPHS Arsitek, konsultan desain arsitektur dan interior yang sudah berdiri dari tahun 2013. DPHS Arsitek sendiri dipimpin oleh saya dan rekan saya sebagai principal designer. Saya Don Pito. Saya Heni Suwati. Dari berkolaborasi ya dengan Mosaic Art ini, kita ingin menciptakan suatu memori sih sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar tempelan, hanya tempel di dinding atau sebagainya, lebih ke make something new about sesuatu yang familiar gitu. Kalau pada saat terpasang, jadi kita bisa lihat sesuatu yang membangunkan memori kita sih gitu loh. Contohnya kita memakai pola batik seperti ini gitu. Yang kita ambil itu bukan benar-benar batik yang diukir, tapi memang kalau kita lihat begini mungkin kayaknya ini pola batik gitu loh. Jadi membangun sesuatu memori. Hai, selamat siang para teman-teman desainer arsitek. Terima kasih telah mengikuti acara webinar Mosaic Art Tale of Styles pada hari ini. Pada episode yang lalu, kita kedatangan dua speaker yang berasal dari Domicilium Studio. Mereka adalah Santi Alesius dan Humphrey Streja, yang membahas tentang bagaimana suatu emosi bisa dibangkitkan dari desain dalam hospitality project. Dan saya senang sekali menerima banyak sekali respon positif dari partisipan pada episode yang lalu. Dan untuk teman-teman desainer sekalian yang mungkin ketinggalan episode yang lalu, jika ingin mengikuti dan melihat versi rekamannya, bisa langsung login dan juga subscribe ke Mosaic Art YouTube channel. Nama saya Ruby, saya adalah salah satu founder dari Mosaic Art. Mungkin ada teman-teman yang belum mengetahui apa itu Mosaic Art. Mosaic Art adalah produk pelapis dinding 3 dimensi yang terbuat dari konkrit. Dan karena berbahan konkrit, Mosaic Art memiliki sifat yang hampir serupa dengan konkrit dalam hal kekuatan dan daya tahannya. Kenapa sih yang membuat Mosaic Art menarik untuk dicoba? Mosaic Art itu hadir dalam bentuk kepingan-kepingan seperti ini. Kita tahu bahwa sejak zaman prasejarah dulu, manusia sudah banyak menghias dinding rumah mereka. Entah mereka melukis, atau mereka menggambar, atau menempelkan ornamen di dindingnya. Nah, Mosaic Art lahir karena kita terinspirasi dari fakta tersebut. Waktu pertama kali kami menciptakan Mosaic Art, kami begitu ingin untuk bisa menghadirkan suatu produk pelapis dinding yang bukan hanya sekedar pelapis dinding biasa, tetapi lebih seperti suatu karya seni. Mosaic Art hadir dalam kepingan-kepingan yang dapat disusun membentuk pola-pola yang hampir tidak terbatas. Dan karena Mosaic Art ini dibuat dengan sistem inkjet pigment, maka body Mosaic Art memiliki warna yang homogen
akan tetapi tetap tidak mengurangi keindahan dari warna alami konkret itu sendiri. Selain itu, karena mosaic art terbuat dari konkret, mosaic art mempunyai sifat permukaan yang serupa dengan konkret. Sehingga, apapun teknik finishing yang digunakan pada permukaan beton, biasanya dapat diaplikasikan juga pada permukaan mosaic art. Dengan demikian, para designers melalui mosaic art bukan saja bisa mengeksplorasi bentuk dan pola, tapi juga bisa bermain dengan warna-warna. Sehingga kami berharap kami dapat membantu para designers dalam pekerjaan-pekerjaan mereka dalam mendesain atau membentuk suatu interior look dalam pekerjaan-pekerjaan project design mereka. Mosaic Art Tale of Tiles adalah suatu webinar berseri di mana Mosaic Art sebagai tuan rumah akan mengundang pembicara-pembicara yang akan berbagi ilmu dan juga pengalaman mereka di bidang arsitektural dan interior design. Webinar ini sendiri akan berlangsung selama 40 menit, dan pada akhir webinar ini akan ada sesi tanya-jawab, dan kami akan merespon kepada pertanyaan Anda pada akhir dari seminar ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, bisa langsung masuk ke dalam Q&A box, dan pastikan bahwa teman-teman masuk ke dalam Q&A box, dan bukan masuk ke dalam chat box. Pembicara kita pada hari ini adalah dua arsitek muda yang sangat berbakat. Mereka adalah Don Pietro dan Henny Suwardi. Keduanya berasal dari DPHS Architects yang sangat spesialisasikan dirinya untuk membangun proyek-proyek residensial. DPHS Architect adalah konsultan arsitek dengan desainer interior yang berbasis di Jakarta. Pertama kali berdiri dengan nama 2+P Architects sebelum akhirnya berubah nama menjadi DPHS Architects pada tahun 2013. Dipimpin oleh dua arsitek muda yang memiliki filosofi desain yang sama, yaitu Don Pietro dan Henny Suwardi. Keduanya percaya bahwa arsitektur adalah titik puncak dari seni yang termanifestasikan dalam bentuk yang memenuhi fungsinya. Pendekatan desain mereka menekankan pada pentingnya peletakan bentuk, cahaya, dan material dalam menjabarkan suatu ruangan yang bertujuan untuk menciptakan suatu pengalaman spasial. Berkeyakinan bahwa setiap proyek memiliki keunikannya sendiri, DPHS Arsitek selalu mencoba untuk hadir dengan ide-ide baru dalam setiap proyek-proyek mereka, dengan tetap menjaga bahasa arsitektural modern mereka. Tanpa tunggu waktu lebih panjang lagi, kami persilakan untuk Pak Don Pietro dan Ibu Henny, silakan. Hai guys. Halo. Thank you Berbi untuk perkenalannya. Thank you semua untuk yang udah join di webinar ini ya. Saya Don Pietro. Saya Henny Suwardi. Kami dari DPHS Architects. Pada hari ini kita akan bawain tema mengenai recreating personal nostalgia through contemporary design for your home. Oke. Yeah. Oke, sebelum lebih jauh mengenai Temanya, tema ini, yang ingin untuk kalian yang penasaran siapa sih DPHS Arsitek itu? Jadi DPHS Arsitek itu berasal dari inisial saya dan rekan saya. Basically what we do here is design. Entah itu mungkin arsitektur, interior, produk mungkin, design, graphic design, semua yang related to design kita senang jalan ini ya. We love to do it. Kita selalu suka akan ide-ide baru, kemungkinan-kemungkinan yang baru dalam desain, khususnya karena background kita sebagai arsitek, yaitu possibilities dalam ruang. Kita suka untuk membuat sesuatu menjadi nyata gitu. Build something from scratch to exist. Kita suka akan eksplorasi sehingga mungkin untuk ide-ide yang kita sadari bahwa pada suatu waktu tidak bisa diwujudkan, mungkin karena alasan waktu, teknologi, atau biaya ya. Nah biasanya kita juga wujudkan dalam
Event-event ya, dalam event, dalam exhibition, dalam exhibition, instalasi. baik di luar negeri maupun di dalamnya. Ya, ini lebih untuk menuangkan ide-ide gagasan kita yang pada masa sekarang mungkin belum bisa direalisasikan. Nah, berbicara mengenai tema kita kali ini, nostalgia, apa sih yang terlintas kalau misalkan pertama kita sebut kata nostalgia gitu? Kalau saya sih ruang ya, waktu, warna, mungkin perasaan. Kalau saya sih mungkin pertama yang kepikiran lebih pada momen, pada objek-objek, pada kejadian-kejadian lah di masa lalu yang punya tempat khusus di memori saya. Nah, mungkin kalau misalkan dari definisi kamus sendiri, nostalgia itu sebenarnya dapat diartikan sebagai perasaan bahagia dan juga sedikit sedih yang muncul bersamaan waktu kita terpikir atau teringat pada suatu kenangan di masa lalu gitu. Saya ingat tuh waktu kecil kalau misalkan setiap kali mau libur akhir tahun, kebetulan keluarga saya Natalan, itu mulai muncul lampu-lampu di rumah, dekorasi-dekorasi. Jadi setiap kali saya mengasosiasikan happiness, kebahagiaan, itu selalu kebawa ke sana, secara sadar atau nggak sadar. Jadi setiap kali, mungkin pas saya beranjak remaja, di kamar saya suka taruhin lampu-lampu di dinding. Waktu itu mungkin nggak sadar, tapi semakin lama semakin bisa dilihat benang merahnya kalau ini nostalgia khusus saya gitu. Sampai sekarang masih kebawa. Oke. Kalau saya mungkin lebih ke bunga, karena pada waktu saya kecil keluarga saya sering menata bunga di meja, baik itu untuk pas acara-acara hari besar, hari raya, mereka selalu ada bunga di meja dan di beberapa ruangan. Bunganya macam-macam. Iya, jadi sampai sekarang masih kebawa, jadi di setiap sudut rumah itu banyak banget bunga-bunga, baik bunga yang fresh ataupun yang udah dikeringkan sih. Ya, mungkin sekilas kalau misalkan kita bisa tarik kesimpulan atau rangkum ya, mungkin nostalgia itu jadi semacam keterikatan kita tentang sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau yang masih kita bawa dalam memori hingga sekarang ya. Nah, di sini mungkin kita mau menggali makna nostalgia lebih dalam lagi dengan hubungannya dengan desain, dengan nilai-nilai value yang kita bisa bangun dari nostalgia itu sendiri, dan bagaimana cara implementasi nostalgia ini ke dalam desain yang bisa memberikan dampak positif untuk penghuni di dalamnya. Nah, untuk memahami hubungan nostalgia dengan desain, khususnya dalam desain kontemporer ya, saya merasa kita perlu memberikan sedikit background dan konteks supaya kita bisa memahami nilainya. Jadi ruang yang kita huni ini itu mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Nah, arsitek itu sebenarnya menciptakan dunia mikro bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya, di mana dunia mikro itu diterima secara sadar ataupun tidak sadar, karena mereka yang di dalamnya mengalami ruang itu. Pengalaman ruang itu yang membentuk pola pikir, mempengaruhi cara pandang seseorang tentang dunia. Orang yang tinggal pada hunian A mungkin akan memiliki cara berpikir yang berbeda dengan orang yang tinggal di hunian B. Karena mungkin dunia juga berbeda. Banyak faktor sebenarnya. Dan ruang itu adalah salah satunya. Nah, di dalam esensi ruang ini, kita berpikir bahwa arsitek ambil bagian dalam membentuk kultur dan nilai-nilai sosial di masyarakat, yang kemudian kita kenal dengan sebutan identitas. Nah, itulah kenapa kalau dalam desain itu kita merasa penting untuk diperhatikan secara khusus, karena ini membentuk identitas seseorang juga. Kalian mungkin sudah paham juga mengenai fenomena urbanisasi, karena urbanisasi ini sudah terjadi di hampir seluruh belahan dunia. Indonesia sendiri, jika dilihat dari angka-angkanya, pada tahun 2017, populasi kita sebesar 55% tinggal di kota. Dan ini sudah mencapai ranking kedua di Asia Tenggara.
Sementara angka pertumbuhannya sendiri itu udah lebih tinggi daripada China dan India. Nah, dengan angka-angka ini proyeksinya tahun 2025 kemungkinan besar 68% dari populasi masyarakat Indonesia akan tinggal di daerah perkotaan. Nah, apa artinya angka-angka ini sih? Kalau saya sih melihatnya kita ini kayak bergerak terlalu cepat. Ya. Karena cara hidup kita dalam 100 tahun terakhir sejak dimulainya revolusi industri hingga sekarang itu berbeda jauh kecepatan dan caranya dibandingkan leluhur kita hidup selama 2000 tahun sebelumnya. Ya, kira-kira gambarannya seperti itu. Kita mengalami perubahan yang rapid dalam era 100 tahun terakhir ini. Dan urbanisasi adalah salah satu dampaknya. Ada hal menarik yang perlu menjadi perhatian dari fenomena urbanisasi ini. Kita bergerak terlalu cepat, sehingga kadang-kadang kita lupa untuk melihat ke belakang tentang apa yang kita tinggalkan, karena kita cenderung hanya melihat ke depan. Nah, urbanisasi dan modernisme ini memaksa kita untuk bergeraknya secara cepat dan mempengaruhi cara kita tinggal, cara kita bekerja, cara kita berkomunikasi, berkumpul, sosialisasi. Nah, jadi ini sudah masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan kita. Kita melihat fenomena ini sebagai paradoks dari modernisme sendiri. Karena janji awal dari modernisme lebih banyak menjadikan kepraktisan dan menyediakan lebih banyak waktu untuk hidup. Tapi pada kenyataannya mungkin kita sekarang jauh lebih sibuk daripada leluhur kita hidup di 2 atau 3 generasi yang lalu. Kita kehilangan kualitas hidup yang dibentuk lewat waktu, lewat relasi, sehingga karena kita dipaksa untuk bergerak cepat. Nah, pergerakan yang cepat dan instan ini perlu diperhatikan juga bahwa ini membawa degradasi pada nilai-nilai tradisi dan family value ya, nilai-nilai dalam keluarga yang diturunkan turun-temurun. Nah, kita kehilangan kebijaksanaan yang ada pada generasi di sebelum kita yang diwariskan secara kontinu karena pola hidup kita jauh berbeda dengan pola hidup mereka. Nah, kita kehilangan kata kuncinya adalah identitas. Karena begitu kita kehilangan nilai-nilai yang ditanamkan secara turun-temurun, kita kehilangan akar kita, identitas asal kita. Nilai-nilai ini sebenarnya bisa dibawa pada isu sustainability juga. Sustainability pada perkotaan yang seperti kita tahu, kita membangun tidak hanya untuk generasi sekarang, tapi juga generasi masa datang. Itu adalah aspek fisik. Sementara ada nilai-nilai yang tidak non-physical, yang intangible, yang sebenarnya perlu disustain juga. Jadi isu sustainability dalam konteks social value. Nah, ini yang harus kita preserve turun-menurun, jangan sampai itu hilang. Penting sekali membangun keberlanjutan pada nilai-nilai sosial ini. Oke, dari konteks-konteks yang tadi diceritakan, kita bisa mengambil suatu refleksi ya. Bagaimana sih nostalgia pada zaman sekarang gitu ya? Iya, arah mana yang kita mau arah tuju, mana kita harus tuju? Apakah di ruang-ruang rumah kita itu masih ada space-space ya buat suatu yang ada di masa lampau mungkin? Ya, apa kita bisa? Mungkin lebih tepatnya semacam apa ada ruang bagi masa lalu di masa depan. Bagaimana kita menyikapinya? Gitu. Ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab sebetulnya. Ada satu kutipan yang menarik mengenai pertanyaan tadi. Ini kita kutip dari Antoine de Saint-Exupéry. Quote, kita tidak berharap untuk keabadian, namun hanya berharap bahwa apa yang telah kita lakukan tidak seketika ditelanjangi begitu saja dari makna-maknanya. Karena jika begitu, maka hanya akan ada kekosongan yang tersisa. Ya. Mengapa
jadinya kita percaya ya identitas itu terbentuk dari nilai-nilai yang diturunkan. Ya, begitu nilai-nilai yang diturunkan ini ketika kita hilangkan maknanya di tengah modernitas saat ini, yang tersisa jadi hanya cangkang kosong aja. Ini yang menjadi perhatian khusus. Nah, kita pikir untuk masa depan peran nostalgia itu dalam memberikan rasa keterikatan itu penting. Karena dengan adanya rasa keterikatan tentang identitas, tentang asalnya, itu kita jadi memiliki value ya. Kita punya rasa memiliki keterikatan, punya koneksi juga dengan, apalagi jika itu diwujudkan dalam ruang, kita akan merasa bahwa ruang desain itu memiliki koneksi dengan kita. Kita terikat di dalamnya, bukan hanya sekedar ruang pada umumnya aja gitu. Ya, seperti punya jiwa gitu di dalamnya. Mungkin memberikan perspektif baru dalam ruang tinggal kontemporer yang semakin hari mungkin semakin seragam. Ruang-ruang kontemporernya jadi seperti kosong tadi, nggak punya jiwa, melulu hanya mengenai fungsi saja. Fungsinya untuk ini, fungsinya untuk itu. Nah, di sini dengan adanya menempatkan nostalgia di dalamnya, kita bisa preserve nilai-nilai yang mau dibuat untuk diberlanjutkan lah. Ya, berbicara mengenai nostalgia sendiri, ada dua macam nostalgia menurut Svetlana Boym. Ada dua tipe nostalgia, yaitu restoratif nostalgia dan reflektif nostalgia. Nah, dua tipe nostalgia ini adalah pendekatan yang akan mempengaruhi orang yang merasakan itu tuh akan menjadi positif atau negatif. Apa dia akan putus asa atau dia akan justru optimis. Mungkin contohnya bisa kita lihat dari definisi terlebih dahulu. Restoratif nostalgia itu menekankan pada kembali pulang. Jadi yang diproposkan ya dalam konteks ini adalah ada sesuatu memori yang dimiliki di masa lalu yang ingin kita bangun kembali, persis seperti apa adanya. Jadi kita membangun rumah kita yang hilang. Nah, kita kayak mengarahkan pengen buat lagi gitu, seperti mungkin kalau kita udah agak berumur, kadang-kadang kita sering banggain masa-masa jaya kita. Masa-masa jaya itu sebenarnya kita nggak bisa ulang. Waktu kita bernostalgia tentang itu dan berharap bisa mengulang itu, restoratif nostalgia ini sebenarnya akan membawa pada kesedihan dan keputusasaan. Karena kita tidak bisa menerima bahwa kenyataannya itu adalah masa lalu. Nah, jenis nostalgia ini yang sebenarnya kurang baik untuk diambil. Ya, karena kita nggak bisa buat yang sama persis ya. Ya. Dengan masa lalu gitu. Ya dulu gitu. Nah, sementara kalau pada tipe yang kedua, yaitu reflektif nostalgia, penekanannya bukan pada membangun kembali yang lalu, tapi penekanannya pada kerinduannya. Jadi waktu kita bernostalgia, selain kita ingat akan sesuatu momen atau objek masa lalu, kita juga mengalami suatu kerinduan. Nah, proses kerinduan ini adalah pengenangan yang tidak sempurna. Kita hanya mengenang saja, tapi kita tidak ingin kembali ke sana. Kejayaan masa lalu adalah milik masa lalu. Nah, ketimbang kita membangun kembali, kita hanya mencari cara agar kita bisa menikmati kembali emosi yang timbul dari ingatan tersebut. Jadi sebagai contoh, misalkan kita pernah baca buku atau menonton drama, sebetulnya drama A gitu, yang mana waktu kita nonton kita tergugah, kita senang, kita merasakan emosi sewaktu menikmati buku atau drama itu. Di kemudian hari waktu kita merasa kita bernostalgia nih, kita pengen nih nonton lagi atau baca lagi. Kalau kita hanya mengulang buku yang sama, drama yang sama, emosi itu lama akan menurun, kualitasnya menurun hingga pada tahap di mana putus asa, kita nggak bisa ngulang lagi yang masa lalu.
Nah, sementara dalam reflektif nostalgia ini, yang kita ingin rasakan adalah kerinduan dan emosi yang ditimbulkan dari sana. Jadi kita bisa aja baca buku B, nonton drama B, melakukan sesuatu yang lain. Jadi yang kita refleksikan hanya emosi positifnya. Bukan kembali pada buku A atau drama A tadi, tapi pada buku B atau drama B atau media lain, tapi yang bisa membangkitkan emosi yang sama, nilai positif yang sama. Makanya reflektif nostalgia ini kita jadikan dasar ya sebenarnya untuk dalam kita mendesain. Ya, ini menjadi prinsipal guideline untuk kita aplikasi mendesain. Khususnya pada ruang-ruang kontemporer. Ya, khususnya dalam ruang-ruang kontemporer sekarang. Oke. Nah, terus approach kita gimana sih? Apa aja sih langkah-langkah yang kita lakukan dalam aplikasinya pada desain gitu? Kita percaya akan pendekatan yang penting untuk bisa menggali sesuatu. Jadi desain yang baik itu terjadi tuh sebelum kita mulai, sebelum kita mendesain gitu. Ya, jadi kenapa kita sangat berpegang pada koneksi sih, koneksi antara kita dengan klien, kita dengan pemilik rumah, bangunan. Ya, jadi mungkin saat kita berpikir desain, seringkali kita terjebak pada objek desainnya, tapi lupa untuk siapa desain ini ditujukan. Nah, kita berpandangan bahwa desain itu akan menjadi baik saat koneksinya sudah dibangun dengan baik terlebih dahulu dengan si penghuninya. Nah, ini yang menjadi perhatian penting sehingga pendekatan kita memang lebih sering personal terhadap si pemberi tugas, terhadap si penghuni ini. Karena begitu kita nyambung lah ibaratnya ya. Kalau kita udah nyambung, udah ngeklik, ide-ide itu akan keluar dengan sendirinya. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, tapi kan objek bangunan itu sifatnya adalah statik dan dia adalah objek, dia tidak bergerak. Ini adalah benda mati. Berbeda dengan manusia yang tinggal di dalamnya. Manusia ini adalah subjek yang bergerak dan dinamis. Dia ada dimensi waktu yang dialami, sehingga emosi juga selalu berubah. Coba bayangkan kalau ada dua orang yang tinggal di dalamnya. Ini ada dua variabel berbeda yang tinggal di dalamnya. Bayangkan lagi kalau ada lebih banyak orang yang tinggal di dalamnya. Variabelnya akan semakin banyak. Nah, jadi dengan berlalunya waktu, bagaimana caranya nih si bangunan objek ini yang benda mati bisa mewadahi sesuatu yang begitu dinamisnya. Sehingga kita merasa penting untuk menggarisbawahi, put emphasis on the person inside, orang-orang di dalamnya ini. Objek hanyalah objek. Sehingga sewaktu kita melakukan pendekatan, langkah berikutnya yang biasa kita coba gali adalah justru bukan membahas primary-nya mengenai membahas teknis, tapi lebih menggali sesuatu yang lain. Kita ingin berbicara mengenai hal-hal yang mungkin nggak berhubungan. Karena kita percaya dari situ kita bisa menemukan elemen-elemen yang penting untuk diimplementasikan ke dalam desain. Kita bisa tiba pada desain-desain yang lebih menarik dan lebih personal untuk si penghuninya. Nah, coba misalkan kita bayangkan rumah tadi dengan 5 penghuni, maksudnya bukan 5 penghuni dalam satu rumah, tapi dengan penghuni yang berbeda-beda. Objek rumah itu akan selalu menjadi objek. Kalau misalkan kita hanya berkaitan pada fungsi rumah ya hanya seperti itu, nggak lebih nggak kurang. Tapi begitu kita consider pribadi-pribadi yang ada di dalamnya, kita bisa menggali elemen-elemen yang bisa digali. Mereka memiliki memori yang berbeda-beda. The thing about nostalgia is it's very unique. Sama seperti orang yang beda-beda, memori mereka pun berbeda-beda.
apa yang nostalgic buat si A belum tentu nostalgic untuk si B. Nah, kita sadari ini menjadi variabel utama yang bisa membuat bangunan itu menjadi unik. Pendekatan yang penting bukan pada bangunannya utama, tapi pada si penghuninya. Sehingga dari sana bisa menghasilkan karya-karya yang berbeda, karena memang ditujukan custom made untuk si penghuninya. Dari sini kita memperoleh gagasan di mana ide dan gagasan ruang itu bisa berangkat dari titik manapun. Tidak selalu mengenai teknis, tapi bisa berangkat dari sisi-sisi yang bahkan non-teknis. Oke. Mungkin kamu ada contoh klien mungkin yang mungkin kayak saya pernah ada satu satu project waktu itu yang pemiliknya itu punya hobinya itu fotografi, tapi dia nggak pernah dengan sengaja nunjukin kalau dia sukanya itu benar-benar suka, karena memang bukan profesinya, dia hanya just like it as a hobby. Nah, pada tahap di mana kita hanya melakukan pendekatan yang biasa, yang keluar hanyalah dia suka moto-moto. Kalau kita hanya berhenti di sana, mungkin kita hanya akan buatin satu ruang untuk studio, that's it. Nggak lebih, nggak kurang. Tapi kenyataannya bahwa setelah kita gali, dia benar-benar suka sekali dengan fotografi, sampai dia nggak ada hobi lain selain itu. Nah, itu justru buat kita adalah sesuatu yang bisa kita gali lebih banyak. Bagaimana kemudian bangunan bereaksi terhadap hobinya itu. Bagaimana caranya kita bisa buat mengkondisikan ruangan-ruangan di mana artificial maupun natural lighting-nya itu bisa diarahkan untuk mendukung hobinya dia itu. Bahkan sampai ada satu ruang di mana antara sisi muka sampai sisi belakang itu betul-betul nggak ada barrier sama sekali, sehingga dia dapat dua sisi cahaya yang berguna untuk hobinya di sana. Ada poin-poin menarik yang bisa kita implementasikan dalam desain. Kalau kamu sendiri mungkin? Ya. Mungkin kamu juga ingat waktu itu klien kita ya. Oh, yang waktu itu kita ketemu, terus kemudian dia bilang, tolong dong desain rumah saya dong gitu ya, dengan saya pokoknya sukanya tuh terang, light gitu kan. Yang kita nangkap mungkin dia suka warna putih, banyak cahaya, banyak cahaya masuk lah ke dalam rumahnya, yang ringan, mungkin putih, kayu. Kemudian kita coba realisasikan, kita kasih desain yang seperti itu, yang light, dan kemudian dia kurang suka gitu. Jadi kita waktu itu jadi agak bingung gitu ya. Ini maksudnya lightnya bagaimana? Tapi kita nggak menanyakan langsung sih gitu ya. Kita coba ngobrol lah. Kita coba gali lagi. Ini bagaimana? Kenapa? Apa yang kurang cocok? Dan ternyata setelah kita coba ngobrol, ternyata mungkin pelan-pelan mulai keluar. Waktu kita ngobrol hal yang lain, yang mungkin nggak berhubungan, ngobrol santai. Hanya ngobrol-ngobrol yang mungkin seperti nggak ada isinya, tapi itu pelan-pelan mulai muncul informasi-informasi yang nggak disengaja. Gitu. Iya. Dan ternyata mereka sukanya warna-warna kontras. Seperti tapi itu. Waktu itu sebenarnya sih dia nggak langsung bicara kontras, tapi kayak semacam ada informasi mengenai cara dia hidup, cara dia tinggal tuh. Cara dia tinggal. Begini-begini urutannya. Begini. Rumah dia sekarang. Rumah dia sekarang. Itu yang kita dapat dari ngobrol sih ya. Sehingga kita pikir waktu itu kayaknya kalau kita bawa ke arah yang lebih kontras, lebih dramatis, sepertinya dia akan cocok nih. Ternyata benar ya. Itu benar sih. Gitu. Dari balik lagi mengenai ide gagasan tadi, kita berangkat dari banyak poin keberangkatan, sehingga dari sana
kita biasanya develop suatu section ya. Di bawah ini bisa dilihat urutan dari si personnya sendiri, elemen apa yang bisa kita ambil, kemudian itu yang kita implementasikan dalam section. Nah, kenapa section? Karena setiap kali mendesain, tahap berikutnya yang kita lakukan adalah membangun narasi. Ya, kita selalu membangun suatu narasi. Ya, narasi ini penting karena ini menjadi starting point kita. Kita akan bergerak dalam koridor ini, dalam narasi ini. Narasi yang kita simpulkan dari memori-memori yang dari key elements mengenai memori yang sudah berhasil kita gali. Dan narasi ini akan kita implementasikan dalam sequence, dalam potongan. Saat kita berbicara ruang, kita tidak selalu berbicara itu sebagai suatu layout plan sebagai denah, tapi sebagai sesuatu yang dialami. Sesuatu yang dirasakan secara bertahap, mulai dari pintu masuk, masuk ke dalam koridor, masuk ke dalam ruangan berikutnya. Itu adalah sequence. Kita sebutnya bahasa sebagai pengalaman spasial. Sehingga menjadi penting untuk membangun pengalaman spasial itu lewat potongan. Karena lewat section bangunan kita bisa lebih tahu urutan yang dirasakan oleh manusia. Karena kita melihat gambar section itu sebagaimana kita melihat dalam dunia real. Sementara kalau dalam layout plan kita melihat itu sebagai susunan dari atas yang udah berbeda maknanya. Kemudian dari gagasan-gagasan dan narasi tadi, kita mulai implementasikan biasanya dalam bentuk ide dasar. Kita coba cari semacam kemungkinan-kemungkinan baru dari bangunan yang standar, yang bisa kita kulik-kulik gimana nih ceritanya. Kita punya privilege sebagai arsitek, kebetulan itu privilege kami untuk membangun ruang, tidak hanya sekedar ruang dalam yang berdiri sendiri, tapi suatu rangkaian ruang yang berdiri utuh menjadi satu bangunan. Nah, biasanya yang kami lakukan adalah tipikal bangunan standar itu kita coba buka, bisa ada kemungkinan baru seperti apa. Apakah bisa kita buat plan yang open plan, no barrier, apakah itu bisa membangun suatu visual yang lebih baik bagi penghuni dalamnya. Dari situ mulai kita implementasikan key elements tadi dari memori-memori yang ada ke dalam ruang yang sudah kita coba potong-potong, ke dalam ruang yang sudah coba kita hubungkan satu dengan lainnya. Nah, di sini mulai terjadi proses desain yang kita benar-benar enjoy sih. Karena banyak possibilities yang bisa muncul di sana. Saat possibility itu meningkat, mungkin kita bisa masukkan lagi elemen lainnya, akan ada possibility baru lagi, seperti kita buat semacam mapping idea. Ini kemungkinan tidak terbatas yang sebenarnya kadang-kadang malah bikin kita dilema juga nih, kayaknya ini bagus, itu bagus. Gitu. Jadi banyak kemungkinan. Nah, elemen-elemen itu akan selalu kita coba masukin dalam kemungkinan-kemungkinan baru mengenai ruang, khususnya di dalam ruang kontemporer. Dari sana kita selalu belajar untuk mengembangkan berbagai section model, seperti yang tadi dijelaskan. Jadi dari section model ini kita bisa mempelajari hubungan antar ruang. Karena hubungan antar ruang ini sebetulnya bukan hanya hubungan antar ruang ya, tapi sebenarnya hubungan antara orang-orang di dalamnya. Saat orang-orang itu tidak di dalamnya, hubungan ruang ini mati, nggak ada artinya. Ya. Tapi begitu kita input variabel manusia di dalamnya, kita ada perspektif baru, ada arti baru. Okay. Nah, ini yang terjadi dalam proyek kita ya. Kita ke studi kasus. Studi kasus. Mungkin sebelum ke studi kasus, mungkin dari nostalgia itu kedengarannya sentimental banget nggak sih? Gitu. Tapi memang itu yang terjadi gitu ya. Coba kalian pikir gitu ya, maksudnya ngulik lagi, bener nggak sih gitu loh. Di setiap rumah kita pasti ada sesuatu yang nostalgic gitu loh. Apa itu sadar atau enggak, atau memang misalkan melihat suatu ruangan
kayak mengingat ini apa ya, kayak sesuatu gitu, tapi aku kayak nggak nyadar, tapi ya itulah dinamakan nostalgic, tapi memang that's so sentimental sih kalau menurut kita. Ya. Oke, kita masuk ke studi kasus. Ini ada 2 contoh studi kasus dalam proyek kita. Itu yang pertama itu DL House. DL House pertama yang kita ingat itu adalah memori. Waktu pertama meeting kita diajak ke rumah orang tuanya. Ini kebetulan pemilik rumah ini adalah pasangan muda yang baru akan menikah gitu ya. Pertama kita meeting, kita diajak ke rumah orang tuanya, dan kita lumayan kaget karena di dalam rumahnya itu, di belakang taman sih tepatnya, itu ada kolam ikan yang besar. Kolam ikannya besar banget. Kolam ikan yang besar banget. Oke, kita mulai meeting dan kita mulai ngobrol seperti biasa. Kita tanya bagaimana, maunya seperti apa, dan kemudian dia mulai cerita. Dia dulu tinggal di luar, banyak teman-temannya suka ngobrol, suka berkumpul gitu ya, dan juga suka sesuatu yang berbau nature. Karena kalau diperhatiin memang waktu itu ternyata walaupun kita meeting di rumah orang tuanya, waktu itu dia sebenarnya nggak tinggal di sana. Dia tinggal bukan di Jakarta yang pasti, tapi di daerah yang lebih hijau dari Jakarta. Ya, benar. Jadi yang dia bawa itu sebenarnya ya. Waktu dia cerita gitu, kita langsung coba connect the dots ya. Hubungannya apa nih? Ini ada sesuatu yang bisa diambil. Nah, dari situ mungkin kita mulai susun nostalgic elemennya apa aja. Ya, mungkin nostalgic elemennya kita mulai susun. Dia suka berkumpul, dia suka mungkin memang dia suka berkumpulnya dalam arti yang benar-benar suka berkumpul. Dia sangat menghargai pertemanan gitu. Ya. Kedua-duanya ya, pasangan. Kemudian dia suka tanaman, dia suka yang berbau nature, dia suka yang alami lah. Istrinya juga lebih lagi. Istrinya memang merangkai bunga gitu, merangkai bunga fresh flower. Jadi ya memang cocok sih gitu. Kemudian mereka juga suka shadow, bayangan-bayangan yang terbentuk dari matahari, dari pohon. Kemudian kalau elemen air ini kita ambil dari tracing kita ke orang tuanya sebenarnya. Karena pertama memang dia tidak bilang itu sih. Iya, dia nggak terlalu ada ketertarikan khusus sebenarnya dengan kolam, nothing special. Tapi dia menghabiskan waktu banyak di rumah orang tuanya, di mana orang tuanya hobi banget nih dengan kolam ikan, dengan ikan. Nah, kita ingin ada tracing ke masa lalunya, ke momen-momen waktu dia kecil yang mau diimplementasikan ke desainnya yang desain rumahnya yang baru ini. Ya. Kemudian dan dia waktu menghabiskan waktu ini dengan teman-temannya, kita berpikir bahwa bayangan akan jadi elemen penting karena menghabiskan waktu itu adalah proses waktu di mana waktu itu berjalan. Kadang-kadang kita kalau ngobrol sama teman kan juga sampai lupa kan. Nah, ini pun juga kita ambil elemennya dari siang sampai malam pun selama kita di bawah pohon sama orang-orang yang kita hargai, itu adalah suatu hal yang menyenangkan, yang ada nilainya sendiri. Kemudian kita coba nyusun narasinya. Ya, kita ingin mencium bau tanaman, kita ingin mendengarkan suara air, kita ingin bersama dengan orang-orang yang kita hargai ya. Kita ingin melibatkan elemen-elemen alami ya. Ke dalam bangunan. Ya, tapi tetap mempertimbangkan kenyamanan untuk mereka. Ya, karena mereka pasangan muda, very compact. Oke. Dan kemudian dari narasi tersebut kita coba susun lagi dan kita tuangkan ke dalam desainnya ya. Mulai desain dari kita luar hingga ke dalam. Mulai dari eksteriornya kita banyak memakai warna-warna yang earth tone, terus bahan-bahan natural, batu, kayu. Ya. Ini adalah elemen-elemen material yang bisa ditarik ke masa lalu dia, entah dari dia waktu tinggal di orang tuanya
waktu dia tinggal di kota lain, di negara lain. Nah, material-material itu yang kita trace back ke sana. Kita juga menghadirkan taman-taman sih di setiap lantai, baik itu taman kering, kayak gitu. Untuk posisi kalau dilihat ini waktu masuk dia langsung naik ke atas, karena memang secara program juga kita pikir karena dia sangat menghargai suatu pertemanan, suatu aktivitas berkumpul, jadi kita bawakan ruangan keluarga itu ke atas karena lebih sesuai konteksnya. View-nya juga lebih luas, nggak harus lihat kendaraan di sisi depan. Jadi tingkatannya itu terangkat lah ya. Simbolismenya seperti itu. Ya, kita buatkan kolam ikan juga. Nanti memang senang ya jadinya mereka gitu ya. Ya. Karena memang pertamanya mereka tidak nggak bilang sih mau ada kolam ikan gitu loh. Nggak ada planning ke sana. Nah, sequence tadi udah dimulai dari depan, sehingga pada waktu sampai ke dalam ruang utamanya itu adalah rangkaian prosesi, rangkaian emosi yang kemudian berpuncak pada ruangan utama ini. Di sini kan kita hadirin lagi elemen air, di mana elemen air ini mengitari suatu island tempat berkumpul. Tempat mereka berkumpul. Gitu. Nah, di atasnya ini langsung ada void. Nah, void ini memang secara fungsi ada fungsi khusus sendiri untuk pencahayaan alami, sekaligus juga untuk outlet udara panas keluar. Karena di sini ada sistem cross ventilasinya. Nah, tapi di lain sisi fungsi tadi adalah sisi yang mau kita implementasikan ke dalam sini. Skylight itu kita berikan layer sampai 2 lapis karena ada tipe bayangan khusus yang mau dibentuk di sini, dan bayangan ini yang akan bergerak selama dengan waktu. Nah, bayangan tercipta pun juga bervariasi. Ya. Kita interior juga kita buat sesimpel mungkin karena memang masih pasangan yang muda, dan ya pasangan muda like the simple thing. Kemudian juga kita memasukkan unsur kayu juga ke dalam interiornya. Bahkan ke dalam ruang dalam. Sesuatu yang ada di luar kita masukkan ke dalam. Ya. Sehingga ada continuity antara ruang luar dan dalam. Dan mungkin bisa dilihat kok ruang santainya banyak banget ya. Gitu ya. Ya itu yang kita coba masukkan ke sini karena mereka memang suka berkumpul tadi gitu. Jadi memang bisa berkumpul di formal dining, mungkin di island, mungkin di ruang santai yang ada di itari kolam seperti itu ya. Jadi banyak kemungkinan. Mungkin kalau dikaitkan secara nostalgia, kalau aja waktu itu dia memilih untuk mungkin membeli rumah jadi atau rumah yang sudah ada, kemungkinan besar efek yang ada dalam ruangan itu akan berbeda dengan yang kita desain saat ini. Dan kita percaya bahwa apa yang kita coba hadirkan untuk mereka dengan mengambil elemen-elemen nostalgia tadi bisa mengimprove the quality of life mereka, membangkitkan impuls-impuls yang positif. Karena ini sebenarnya adalah rangkaian tracing dari masa lalu mereka yang coba dihadirkan ulang dalam desain yang lebih kontemporer. Ini adalah lantai 3 di mana ada light source-nya. Di atas kita ciptakan 2 layer sebagai penahan panas sekaligus untuk menciptakan shadow yang berbeda sepanjang hari. Ini taman kering yang mereka bisa nikmatin dari ruang santai di sebelahnya. Ya, jadi sebenarnya si elemen-elemen nostalgia tadi nggak hanya ditempatkan pada di satu ruangan aja sebenarnya, bahkan di ruangan lain pun juga perlu. Jadi bisa dirasakan secara komprehensif. Kemudian ini untuk studi kasus yang kedua, RE House. Ya, ini di Jakarta.
proyek ini sudah rampung dari tahun 2016. Jadi kalau berbicara mengenai RA House, ini proyek yang sebenarnya cukup sentimen juga untuk saya sendiri. Karena ada satu tema di dalamnya yang saya pun merasa beresonansi dengan tema itu. Jadi memori yang terjadi di sini adalah waktu kita pertama di-assign untuk proyek ini, pertama kali kita datang ke rumahnya, rumah yang sebelumnya, itu kita lihat waktu pertama kali meeting mungkin belum terlalu sadar. Kedua, ketiga kali meeting, lama-lama saya sadar kalau ternyata semua kegiatan yang terjadi di rumah itu hanya sebagian besar terjadi di satu ruangan yang sama gitu. Nah, karena memang rumah sebelumnya relatif lebih kecil. Ini adalah ilustrasi dena rumah sebelumnya, di mana ruang makan, ruang kerja, ruang keluarga, dapur, semua menjadi satu area. Secara nggak sadar, sewaktu mereka mulai berkeluarga dan mulai ada anak-anak, semua aktivitas itu berlangsung di sini. Karena memang nggak banyak ruang yang tersisa untuk activity. Nah, dari sana kita coba mulai gali mengenai nostalgic elemen yang bisa kita bawa ke dalam desain yang baru. Nah, ternyata ini adalah skema elemen nostalgicnya. Di dalam satu rumah ini terjadi berbagai macam aktivitas sepanjang hari di waktu yang bersamaan. Jadi pas saya meeting, saya lihat anak-anaknya mungkin lagi makan bareng, atau mungkin suaminya lagi nonton, lagi main sama anaknya, padahal di satu ruangan yang sama. Atau kadang-kadang ibunya lagi ngajarin anaknya di satu ruangan yang sama juga. Kadang-kadang ibunya lagi masak, terus kadang-kadang bapaknya bisa olahraga di sana. Kadang-kadang lagi ngasih makan anaknya. Kadang-kadang bahkan anaknya lagi bandel dimarahin di situ, padahal kita juga lagi meeting di sana. Jadi bapaknya main sama anak kayak anything lah. Banyak kejadian-kejadian yang berlangsung yang saya lihat ini semua dalam satu ruang yang sama nih. Apa yang bisa kita kulik dari sana? Mereka satu-satunya ke atas tuh hanya untuk tidur, sama ke belakang adalah untuk ada kegiatan berdoa. Itu aja. Jadi dari sana kita coba bangun narasinya. Narasinya adalah tujuan kita bukan hanya sekedar membuat ruang tinggal baru, tapi kita mau coba menjaga ikatan yang secara natural itu udah terbentuk, udah teruji lah oleh waktu. Hubungan dalam satu keluarga itu sudah teruji oleh waktu, dan kita mau coba implementasikan itu, terjemahkan ke dalam ruangan baru yang saling terkoneksi. Kita sebutnya sebagai interlocking space, ruangan yang mengunci antara satu dengan lainnya. Karena seperti yang sebelumnya tadi saya sempat sebutkan, bahwa hubungan ruang di dalam itu sebenarnya bukan hanya hubungan ruang, tapi hubungan kegiatan, aktivitas orang di dalamnya. Dari narasi ini, kita coba kembangkan secara tampilan muka di desain rumah yang sebelumnya. Dia dari mulai depan sampai belakang itu hampir tidak ada penghalang, karena memang relatif kecil sehingga ya apa adanya, dari depan sampai belakang kelihatan apa adanya. Nah, di dalam rumah yang baru ini kita tetap mau pertahankan elemen itu gitu. Jadi bagian yang menghadap muka sampai bagian yang menghadap ke belakang itu sama-sama terbuka. Untuk material-material, relatif material-material yang mudah didapatkan. Ya. Nah, begitu untuk prosesi masuknya. Saat pertama kali kita masuk ke dalam ruangan tamunya di lantai 2, sama seperti DL House sebelumnya, ruangan keluarga ini kita angkat ke lantai atas agar lebih sesuai dengan konteksnya, dengan fungsinya ya. Dengan ruangan yang bermandikan cahaya begini, jadi semacam pelepasan lah buat mereka ya. Nah, di sini adalah konsep interlocking space itu mengerucut. Ya. Jadi ruangan dulu di mana aktivitas dijalankan bersama-sama. Di sini pun ya, kita nggak mau itu hilang, karena kecenderungannya biasanya kalau orang bangun rumah baru, kegiatannya semakin dikotak-kotakin. Udah sini di sana, itu di sana. Kalau mau ngapain di sini, kalau itu mau ngapain di sana gitu. Jadi pengotak-pengotakan ini yang
menghilangkan ikatan yang pernah dijalin lah dulu. Nah, di sini kita nggak mau itu hilang. Kita coba buat ruangan yang nggak ada barrier dari depan ke belakang, baik secara horizontal maupun vertikal ke atas. Horizontal mungkin masih umum, tapi vertikal kadang-kadang sering dilupakan karena lebih banyak orang mau bangun sebanyaknya ya, memanfaatkan lahan semaksimal mungkin. Nah, ini yang kita coba gali dan kita juga coba edukasikan dengan membuat ruangan yang terkoneksi secara vertikal. Kegiatan-kegiatan yang berlangsung di atasnya pun masih tetap terkoneksi, at least secara visual dan juga secara suara. Kalau di bagian atas itu sebetulnya ada bagian ruang bermain dan ruang belajar, sehingga waktu bermain dan belajar pun di bawah secara visual masih ada koneksi. Karena kita juga sadari bahwa semakin mungkin anak-anak dewasa, mereka butuh privacy, kita nggak bisa pungkiri itu, tapi jangan sampai maknanya dihilangkan. Jadi ruang di sini kita arahkan ke arah sana. Untuk elemen-elemen material di dalam pun kita banyak menggunakan elemen yang bisa di-trace back ke rumah sebelumnya, khususnya di bata, satu bidang bata expose ini. Nah, kalau dilihat di slide ini, di bagian atas itu adalah ruang-ruang pribadi. Jadi ada kamar orang tua, ada kamar anak, dan ada kamar untuk aktiviti seperti kerja, main. Dan bahkan di ruang kamar utamanya itu ada satu meja kerja yang sengaja menghadap ke bawah, ke yang di sebelah kiri atas. Nah, di sini memang ada sisi positif lain selain mengenai nostalgia tadi, yaitu setelah kita coba lihat 2 tahun berjalan, ternyata walaupun anak-anaknya juga udah mulai dewasa, tapi masih cair gitu. Ya buat kita itu sesuatu yang beresonansi dengan kita. Kita senang sekali kalau misalkan hasilnya bisa seperti itu. Jadi ada nilai-nilai nggak hanya nilai-nilai keluarga, tapi juga ada unsur memori masa lalu yang selalu bisa kebawa secara reflektif. Jadi kita sebenarnya nggak membangun rumah lamanya, kita hanya membawa energi positif tadi ke dalam desain yang baru. Ya, ini gambar meja kerjanya yang meja kerja yang bisa langsung lihat ke ruang tamunya. Untuk di kamar anaknya, kalau dilihat itu kita encourage mereka untuk menggunakan dekorasi-dekorasi yang memang sudah ada di rumah lamanya dan disusun ulang untuk memberikan arti yang baru. Itu juga menurut kita salah satu elemen nostalgia yang diberikan arti baru ya. Mengenai ruang tinggal kita sendiri, jadi ini juga coba kita praktekkan dalam ruang tinggal rumah kita berada saat ini. Kalau ingat tadi di bagian awal, saya punya memori khusus terhadap lampu-lampu. Sementara saya ya dengan bunga-bunga. Nah, ini yang coba kita combine ke dalam ruang tinggal kita yang saat ini. Karena setiap kali saya ingat lampu, itu saya selalu mengasosiasikan itu dengan kebahagiaan. Karena itu kesenangan masa kecil. Ya, begitu juga dengan dia. Jadi, kita menyulap ruang keluarga kita penuh dengan elemen-elemen itu. Nah, kenapa di ruang keluarga? Karena setiap keluarga mungkin punya habit yang berbeda-beda. Kita mau coba tanamkan value keluarga ke dalam generasi kita yang selanjutnya dengan adanya ruang keluarga yang dimana hampir semua aktivitas terjadi di sana. Sehingga kamar itu ya hanya untuk tidur, nggak lebih, nggak kurang. We don't mind kamar yang kecil, karena itu yang untuk tidur. Segala hubungan terjadi di ruang keluarga ini. Sehingga apa yang nostalgic untuk kita bangun di sini. Dan unsur nostalgic ini pun nggak hanya mengenai untuk membahas mengenai kita selalu tentang masa lalu, tapi juga untuk masa depan anak-anak
nostalgia mereka sendiri di suatu waktu nanti. Ya, biar Nah, mereka bisa nginget ya, biar kembali. mereka bisa ingat. Mm-mm. Ya, dengan adanya unsur-unsur bunga, unsur-unsur lampu, kan kita setiap kali ada perayaan, entah itu ulang tahun atau apa, itu selalu diadakan di lokasi area ini. Sehingga kita juga berharap suatu waktu nanti saat mereka mungkin udah besar, udah dewasa, mereka punya sesuatu yang bisa diingat yang berguna untuk mereka. Karena perlu diperhatikan juga bahwa elemen-elemen objek ini sebenarnya adalah ikon. Let's say misalkan kita liburan ke Paris mungkin, ada Menara Eiffel, ada sesuatu yang ikonik. Waktu kita balik pulang, kita akan punya kenangan, punya memori. Karena ada ikonnya di sana. Ikonnya adalah si Menara Eiffel yang mungkin kita udah kunjungi. Nah, ikon ini berguna untuk membangkitkan rasa, membangkitkan emosi, membangkitkan elemen nostalgia. Karena waktu kita nggak di Paris pun sebenarnya kita juga bahagia. Tapi waktu kita Paris, kenapa kebahagiaannya itu bisa kita ingat dengan jelas? Karena ada sesuatu yang ikonik di sana. Nah, dan kita percaya dalam desain pun seperti itu. Pengalaman baik yang diterima dalam suatu ruang, kalau ada sesuatu yang ikonik dalam ruangan itu sangat membantu untuk membuat orang ingat lah akan apa yang terjadi di dalamnya. Untuk kolaborasi kita ya dengan Mosaic Art. Untuk kolaborasi kita dengan Mosaic Art ini, pertama kenapa kita memutuskan untuk berkolaborasi ya? Karena menurut kita cukup menarik. Mosaic Art itu kebanyakan memang diaplikasikan di dinding ya, kalau kita lihat ya. Jadi karena di desain kita juga dinding itu adalah suatu bagian yang cukup penting, dalam suatu rumah, karena berhadapan langsung dengan level mata kita. Ya, gitu. Jadi kan mungkin ada ceiling, ada dinding, ada lantai. Mungkin kadang orang fokus pada desain lantainya seperti apa, desain ceiling seperti apa, which is good. Tapi dinding itu punya tempat khusus, karena secara langsung itu langsung ada di level mata kita. Begitu kita masuk ke ruangan, itu pasti akan langsung kelihatan. Kalau ada lampu, biasanya yang di-highlight adalah area yang ada di dindingnya itu. Jadi, kita juga sering bermain dengan material-material yang berbeda-beda ya di dinding ya. Makanya kita tertarik untuk berkolaborasi dengan Mosaic Art ya. Konsep yang kita bawakan di sini itu to make new things familiar and familiar things new. Jadi kita ingin membuat sesuatu yang familiar menjadi baru, yang baru tetap familiar gitu. Ya kan, tidak menghilangkan nilai-nilai familiar dari si Mosaic Art itu sendiri. Ya, ini juga mungkin berkaitan dengan, bisa dikaitkan dengan unsur nostalgia tadi, reflektif nostalgia. Jadi kita bisa ambil sesuatu bentuk di masa lalu, kemudian kita berikan bentukan baru yang tidak menghilangkan esensinya atau rasa yang bisa ditimbulkan dari sana. Jadi penting untuk membuat sesuatu itu baru tapi tetap familiar. Nah, lewat rekoleksi dari memori-memori, kita coba cari sebenarnya si benang merah, bentukan seperti apa sih yang bisa membuat orang tuh tergugah kayak, oh itu kayaknya mirip kayak apa gitu. Jadi mereka merasa familiar. Nah, kenapa harus merasa familiar? Karena dengan begitu secara nggak sadar dia akan memiliki koneksi dengan desain itu, memiliki koneksi dengan ruangan itu. Dia akan memiliki relasi, nggak seperti hanya pattern biasa yang nggak ada artinya buat dia. Nah, dengan begitu kita mengundang interaksi sih sebenarnya. Yang pertama ada kait. Kait ini terinspirasi dari pola batik sebenarnya. Jadi pola batik, tapi tidak serta-merta kita menggunakan ukiran-ukiran batik tersebut, tapi kita aplikasikan dengan sesuatu yang baru. Tapi tetap mungkin beberapa membangkitkan sesuatu rasa, mungkin orang lihat ini seperti pola apa ya gitu ya. Jadi melibatkan ada nostalgianya itu ya. Ini sendiri lebih ditujukan sebenarnya untuk centerpiece, karena dia terdiri dari dua shape yang berbeda tapi saling bisa ngait. Ini juga salah satu simbol dari relasi, saling bisa ngait, saling bisa berhubungan.
sehingga bisa disusun dalam bentukan yang bermacam-macam. Nah, bentukan-bentukan ini kita arahkan lebih banyak untuk aplikasi sebagai centerpiece. Baik itu mungkin menggantikan lukisan atau sebagai satu titik poin dalam suatu sebagai ruangan. Aksen ya, dalam sebagai aksen ruangan. utama kan. Karena bentukannya juga menurut kita ini. Waktu pertama kita coba berkolaborasi dengan Mosaic Art, ini salah satu desain yang kita coba fight terus, karena memang ini nggak mudah buatnya. Banyak kendala, tapi akhirnya bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian untuk tipe yang kedua, kita juga explore bentukan yang lebih tegas. Jadi kadang-kadang bentukan pattern itu nggak selalu harus sebagai elemen utama, tapi bisa juga sebagai elemen pendukung untuk memberikan kontras pada sesuatu yang lain. Nah, raut itu punya semacam facial expression yang kuat gitu. Dia terinspirasi dari blok roster batu. Yang punya roster batu itu kalau kita tahu dia punya repetisi yang kehadirannya itu sangat kuat. Nah, itu yang mau kita coba hadirkan di sini lewat raut. Untuk penyusunan memang dia tidak terlalu banyak kombinasi, karena memang yang mau dikejar di sini adalah ketegasannya. Sesuatu yang tegas, sesuatu yang kuat gitu. Sehingga bisa memberikan karakter pada ruang sesuai dengan namanya raut. Ini contoh aplikasinya seperti yang tadi dibahas, justru bukan sebagai centerpiece, melainkan sebagai elemen pendukung yang memberikan kontras pada ruang. Dan yang terakhir adalah arah. Arah juga terinspirasi dari blok roster ya. Roster blok juga. Dan arah ini merupakan satu koleksi yang lebih berbicara mengenai simplicity sama keserbagunaan. Ya, dia bisa ditaruh di mana aja, bisa diputar-putar ya, berbagai arah. Karena dia arahnya banyak, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, bahkan bisa disusun random. Bisa aja mungkin kita tempatin di koridor sebagai media untuk mengarahkan visual atau mengarahkan sirkulasi. Jadi very versatile. Ya. Sebagai centerpiece pun juga bisa diaplikasikan. Ini adalah koleksi kita yang paling banyak kemungkinan untuk disusun ya, paling fleksibel. Ini adalah contoh, misalkan kita taruh dia sebagai centerpiece ya. Ya, kira-kira sekian dari kita. Ya. Thank you banget. Terima kasih. Yang sudah mengikuti. Thank you. Kita balik ke Bu Lili. Oke. Terima kasih banyak Pak Don dan Bu Heni. Waduh, sharing. Ya, panjang ya. Sekarang saya baru bisa melihat dan saya baru menyadari, Pak. Jadi ternyata memang nostalgia kenangan masa lalu itu sangat mempengaruhi desain rumah yang seseorang ingin tempati gitu. Saya ingat saya pernah diajak oleh papa saya ke rumah sahabat dia di daerah Jakarta Selatan. Nah, waktu pertama kali saya tiba di sana, itu saya terkesan banget dengan arsitektural dan interiornya. Karena mereka punya satu ruang tamu yang bentuknya seperti pendopo Jawa, terus ada ukiran-ukiran Jawa juga. Dan yang paling membuat saya terkesan banget itu mereka punya satu kayak gebyokan Jawa besar gitu di depan pintu. Dan biasanya kita ke sana itu setahun sekali kalau hari Lebaran, hari kedua. Saya ingat kecil tuh kalau diajak ke sana, saya tuh selalu semangat banget. Karena saya selalu merasa tempat itu adalah tempat yang menyenangkan dan spesial. Nah, saya baru sadar setelah saya besar, dewasa sekarang ini, di rumah yang saya tempatin ini, saya tuh banyak banget pakai unsur-unsur kayu jati, Pak, dari Bu. Jadi, waktu itu saya ingat saya bilang sama arsitek saya mau rumahnya modern, tapi saya mau tetap ada nuansa tradisional gitu. Jadi saya lihat rumah saya ini memang kombinasi furniturnya ada yang modern, ada yang tradisional ukir jati gitu. Nah, saya pikir mungkin ukiran jati itu yang membuat saya kayak terkoneksi gitu dengan nostalgia dulu saya itu. Jadi secara nggak sadar ya. Orang punya kecenderungan desain yang ada hubungannya dengan kenangan masa lalunya ya. Pak.
Benar. Iya, ya, betul. Oh, Pak, Bu, saya mau tanya nih, kan sebagai arsitek konsultan gitu ya, biasanya kan apalagi banyak mengerjakan proyek residensial. Kan ini kan ada istri, ada suami. Pernah ngalamin kasus tuh di mana yang misalnya istrinya maunya lain, suaminya maunya lain. Mungkin mereka punya nostalgianya yang berbeda. Gitu. Terus bagaimana cara membuat mereka supaya bisa sama atau akhirnya bisa ada kesepakatan desain? Ya, ya kita sebenarnya pernah sih dapat klien seperti itu ya. Malah cenderung sering ya, karena memang pertama-tama ini klien bisa dibilang berbeda arah lah, maksudnya mengapa mereka mencari arsitek, karena memang mau menyatukan satu konsep gitu. Iya, mereka kadang punya kecenderungannya masing-masing. Memang hal-hal seperti ini agak sensitif juga. Karena saat kita membangun hubungannya juga agak personal, kita susah kalau harus mihak ke A atau ke B gitu. Ya. Ditarik-tarik sana sini. Tapi kita percaya sih dari sekian banyak perbedaan itu pasti ada satu kesamaan sih dari mereka. Jadi biasanya, itu yang selalu kita coba ngulik lagi, kita coba gali lagi. Biasanya kita coba ini Bu, kita fokus pada persamaannya dulu, bukan perbedaan. Mungkin dia punya 5-6 perbedaan, tapi kita coba cari satu persamaannya. Dari situ baru kita berangkat untuk starting point kita, arahnya kemana. Biasanya dengan begitu mereka bisa lebih acceptable untuk mereka. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Ya, tantangannya juga ya jadi arsitek. Ya. Banyak pertanyaan nih dari partisipan. Saya coba. Dari Angela. Selain ngobrol-ngobrol, seperti contohnya klien yang tadi bilang suka rumah light, tetapi ternyata kontras. Apakah ada metode pendekatan lain yang lebih efektif yang bisa dilakukan untuk mengetahui keinginan atau kebutuhan klien? Yang pasti sih kita semakin banyak ngobrol, semakin banyak tahu apa yang dia suka, ya dari mungkin yang secara tidak sadar dia ngobrol dengan mungkin pasangannya, yang sebenarnya tidak tertuju buat kita sih gitu, tapi kita coba mendalami sisi itu ya. Akhirnya kita bisa mengerti sih. Iya, mungkin itu pertanyaannya bagus. Dan menurut saya ini susah dijawab. Karena ini juga sesuatu yang kita pelajari bertahap sih. Jadi setiap orang punya cara bicara, cara penyampaian yang berbeda-beda. Nah, setiap kali kita misalkan membangun relasi sama mereka, kita mau nggak mau harus belajar cara mereka berkomunikasi gimana. Kita coba beradaptasi. Dengan si A, mungkin pendekatan kita akan berbeda dengan si B. Akan berbeda lagi dengan si C. Basically adalah kita coba berkomunikasi dengan bahasa yang mereka nyaman. Ya. Kita coba peduli terhadap apa yang mereka karakter mereka. Karena pendekatan karakter ini penting untuk bisa gali sesuatu yang mungkin dia nggak bisa ngomong secara formal. Jadi kalau ditanya pendekatannya seperti apa, sangat bervariasi sih. Benar-benar tergantung pada karakter si orangnya kayak apa nih. Karena cara kita bicara pun akan berbeda nanti. Malah terkadang kita maksa buat meeting di rumahnya ya. Oh ya. Untuk melihat ya kegiatan mereka sehari-hari di rumah seperti apa itu sih. Oh iya, jadi memang kalau meetingnya di rumah klien, jadi paling sedikit bisa dapat. Ya. Ada rahasia ya. Bagaimana caranya supaya desainer menjadi peka terhadap elemen-elemen sentimental klien? Misalnya contohnya dari project DL House, klien sama saya tidak menyinggung soal shadow ataupun kolam ikan, tapi dari DPHS sebagai arsitek langsung bisa menangkap hal tersebut. Ya, karena memang pertama kali yang mereka sebut itu adalah suka nature, suka pohon. Kita nggak mungkin memasukkan pohon besar ke dalam rumah ya, gitu. Jadi kita coba memainkan shadow
Iya. seperti pohon ya. Jadi mungkin sewaktu pertama kita bicara, sebenarnya yang terjadi itu banyak informasi sih. Jadi bukan langsung kita keluar poin, oh bisa ke sini atau bisa ke sana. Tapi ada banyak informasi yang kita tampung dulu. Informasi ini yang mungkin ada hubungannya dengan kolam, ada hubungannya dengan pohon, dengan banyak elemen. Nah, ini yang kemudian kita bawa ke dalam diagram section tadi, kemudian baru dibahas secara bertahap dengan si pemilik rumah. Karena kita percaya lewat pembahasan itu, lewat kolaborasi itu akan satu-satu terfilter tuh. Mana yang make sense buat dia, mana yang enggak. Waktu kita berbicara mengenai kolam, walaupun awalnya dia nggak minta, tapi karena itu berhubungan dengan nature juga yang dia suka, terus kita coba implementasikan ke dalam diagram section yang kita jelaskan, itu dia bisa terima. Nah, sehingga itu menjadi salah satu elemen yang kita pakai. Sebenarnya ada juga mungkin elemen lain yang pelan-pelan terfilter keluar. Ya. Nah, jadi ada proses di balik. Ada lagi nih dari Jensen Febrian. Ini pertanyaannya menarik banget nih. Oke. Hai, saya mau tanya, bagaimana cara men-tracing nostalgic element dan yang berikutnya, jika data narasi terlalu banyak, sedangkan kondisi budget dan luasan site yang ada sangat pas-pasan? Mungkin kamu mau jawab. Oke. Pertanyaan bagus, karena memang salah satu pertimbangan dalam desain itu adalah luasan dan budget. Jadi elemen yang sentimental atau nostalgia itu hanyalah elemen, tapi dia adalah starting point aja. Tapi bisa kita kulik-kulik dalam banyak implementasi yang berbeda. Kalau kebetulan kita memiliki kesempatan untuk bekerja bersama pemilik rumah yang mungkin tanahnya memang agak lebih besar, kita akan coba manfaatkan kelebihan itu. Tapi apabila misalkan memang ada keterbatasan, buat kita justru itu tantangan juga sih untuk cari implementasi seperti apa yang masih bisa digunakan. Karena hal yang menarik mengenai ini adalah ini tidak melulu berkaitan, tidak melulu harus sesuatu yang mewah, tidak melulu harus sesuatu yang menghabiskan biaya besar. Bahkan kalau bisa dibilang saya sendiri, saya punya memori khusus mengenai lampu. Cukup saya beli lampu Natal hanya untuk taruh di tempat yang spesial untuk saya, itu udah it works for me gitu. Ya, jadi sebenarnya sih memang tergantung kasusnya, tapi untuk area-area yang memang lebih terbatas atau mungkin dengan kondisi budget yang memang lebih terbatas, kita bisa manfaatkan elemen tadi dalam skala yang lebih kecil, dalam tempat yang lebih tepat sasaran. Oke. Berikutnya ya Pak. Ya. Sandi No Primus. Bagaimanakah cara mendapatkan kepercayaan dari klien baru, terutama karena kita menggunakan cara pendekatan desain yang lebih ke arah emosional daripada technical approach? Pertama sih kita bangun koneksi dulu. Ya. Karena jujur sih nggak mudah ya membangun koneksi itu ya. Memang nggak semua klien kita bisa berkoneksi dengan baik sih. Jadi maksudnya tuh nggak semuanya kita bisa nyambung atau mereka memberikan informasi yang tepat buat kita gitu ya. Mungkin bisa dibilang dari 10 klien yang kita handle, enggak 10-10-nya bisa terbangun koneksi itu. Makanya tadi sempat kita singgung juga, begitu koneksi itu bisa terbangun, itu jauh sekali bisa mengimprove desain yang dihasilkan nantinya. Karena akan lebih connect, lebih beresonansi dengan si pemiliknya. Nah, jadi untuk project juga memang nggak semua project yang kita handle sifatnya selalu sentimental. Ada juga tipe-tipe project, khususnya komersial, yang mungkin lebih menekankan pada aspek fungsi,
which is fine buat kita, nggak ada masalah. Tapi sebenarnya peran kita adalah di mana ada kesempatan untuk mencoba memberikan nilai lebih, value lebih, itu yang pasti akan selalu kita usahakan. Mungkin membangun koneksi dengan menjaga kepercayaan klien ya. Oh ya, jadi kalau misalkan kita rasain kalau kita bisa punya hubungan yang baik dengan si penghuni, mereka sebenarnya malah bangun koneksi lebih besar, lebih mudah terbuka lebih sih mudah ke kita. Dan dia juga mungkin akan lebih bisa cerita ke teman-temannya, jadi mulut ke mulut. Jadi pendekatan kita tuh mereka senang dengan service yang kita berikan, lebih ke sana. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan lagi nih, Pak dan Ibu. Itu banyak yang bagus-bagus, jadinya. Ya. Apakah DPHS pernah mempunyai pengalaman menjalani suatu proyek, tapi tidak berhasil untuk memetakan nostalgical experience dari kliennya? Bagaimana caranya? Oh, tidak. Oke. Ini buka pertanyaan yang susah ini. Ada sih. Pernah sih. Mungkin kita terapin beberapa item tapi nggak berhasil. Iya. Sebagian adalah. Ya, kebanyakan kalau saya coba tracing, kebanyakan itu terjadi di proyek-proyek awal kita. Proyek-proyek awal kita, di mana mungkin kita juga baru belajar cara membangun relasi ya, cara berkomunikasi. Itu ada proyek yang kita nggak bisa coba masukin elemen tadi, karena benar-benar yang diharapkan hanya sisi fungsional aja. Dan relasi itu nggak terjadi dalam arti yang intens, walaupun hubungannya baik. Nah, sehingga di sana yang kita coba implementasikan adalah desain-desain yang sifatnya lebih general. General dalam arti mungkin dia elemen itu tidak bisa ditarik khusus ke masa lalu dia, tapi at least itu acceptable untuk masa sekarang dan relevan. Ya, ke sana sih arahnya. Oke. Waktunya sudah hampir habis, tapi bagaimana kalau satu pertanyaan lagi ya? Sebagai desainer, Anda pasti pernah mengalami momen di mana ada urge to come up with something new atau out of comfort zone. Biasanya untuk memperoleh ide atau solusi baru itu, pendekatan seperti apa yang Anda gunakan? Oke. Jadi begini, kalau untuk keluar dari comfort zone, saya nangkapnya pertanyaannya as for design ya, kenyamanan dalam menghasilkan desain-desain. Jadi memang starting point kita selalu ada di karakter si pemiliknya, sehingga mau nggak mau kita harus bersiap untuk keluar dari zona nyaman kita. Ada klien yang mungkin lebih senang dengan sesuatu yang futuristik, sesuatu yang mungkin kita nggak pernah handle. Tapi buat kita itu jadi tantangan juga, karena kesulitannya sebenarnya buat kita pribadi bukan di desainnya yang utama, tapi urutan di baliknya. Karena sebagai konsultan kita punya cara kerja, punya tahapan kerja, punya step-step yang harus dijalankan. Nah, di mana begitu ini yang kita sebut sebagai comfort zone, ada urutannya. Desainnya sendiri kita suka mengeksplorasi model-model baru, bentuk-bentuk baru yang nggak biasa atau belum pernah kita handle. Itu bahkan buat kita suatu privilege, ada kesempatan untuk itu. Sebenarnya jadi comfort zone kita yang lebih terganggu ada di tahapan kerja, urutan kerja, koordinasi internal kita, karena itu pengaruh sekali sih. Tapi mau nggak mau ya kita harus jalan. Ya, terima kasih untuk jawaban-jawabannya Pak Don dan Bu Henny. Thank you. Nah, thank you juga.
Terima kasih untuk seluruh partisipan yang sudah mengikuti acara pada hari ini. Besok kami akan mengirimkan kepada teman-teman designers melalui email file presentasi dari webinar hari ini. Dan bersama itu juga kami juga akan mengirimkan link untuk teman-teman bisa mendownload katalog seasonal dari Mosaic Art, di mana dalam katalog ini nanti teman-teman bisa melihat desain-desain kolaborasi antara DPHS Architects dengan Mosaic Art. Jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang produk-produk klasik Mosaic Art yang lain, bisa follow di akun Instagram Mosaic Art, atau follow kita di LinkedIn, dan juga visit website kita. Untuk acara episode webinar yang berikutnya, kita akan kedatangan satu arsitek senior yang sudah sangat terkenal akan kecintaannya terhadap budaya Indonesia. Beliau adalah Bapak Yori Antar dari Han Awad and Partners. Topik yang akan dibawakan adalah menghadirkan warisan budaya ke masa kini dan masa depan. Sebuah topik yang sangat menarik, jadi jangan sampai ketinggalan dan sampai berjumpa lagi. Bye.